Juragan_Jingga bab 7 pensil 2 sebuah teka-teki pensil 2 sudah hampir 15 menit berlalu aku berdiri di depan gerbang kampus. Tak ada tanda-tanda juga akan kedatangan Juragan Jingga. Biasanya, dia akan selalu siap siaga menjemputku. Mungkinkah dia masih marah atas kejadian kemarin? Aku tak berani menghubunginya, pun dengan dia yang tak juga mengabariku. Sulit ku mengerti, harusnya aku fokus saja pada pendidikan, pada kenikmatan yang sudah Allah berikan. Seperti kata Juragan kemarin, jangan pikirkan dia. Namun, semakin aku ingin, tidak memikirkannya, malah alam bawah sadarku semakin, ingin memikirkannya. Berpikir tentang bagaimana sih, sifat dia yang sebenarnya? Mengapa dia begitu aneh? Mengapa ada peraturan seperti itu? Mengapa dia punya istri banyak tapi tidak pernah menyentuh keempat istrinya? Tunggu, mungkin hanya diriku saja yang belum ia sentuh. Aku tidak tahu jelas bagaimana kondisi hubungan Juragan dengan ketiga istrinya. Atau mungkin, Juragan sengaja tak menyentuhku karena tahu kalau aku belum siap? Juragan tahu kalau aku hanya ingin fokus pada pendidikan dan kedua adikku? Apa Juragan benar-benar tulus membantuku? Kalau begitu, ia terlalu baik untuk menjadi seorang manusia. Tet. Astagfirullah. Otomatis aku mengucapnya seraya mengelus dada. Seseorang yang tengah kupikirkan bisa-bisanya muncul begitu, tentu bersama mobil yang ia kendarai. Aku tak mau menunggu lama, udara terlalu dingin, tak mau kalau tubuh ini harus membeku percuma. Assalamualaikum, Juragan. Aku tersenyum semanis mungkin. Bukan jawaban yang kudapat, hanya ekspresi bingung Juragan Jingga yang kulihat. Bahkan, ia sedikit memundurkan badan seraya menaikkan sebelah alisnya. Kesambet apa, kamu? Aku meraba-raba tubuh, dari mulai ujung kepala sampai kaki. Kesambet? Enggak, sahutku, tak lupa menggeleng. Juragan Jingga mendengkus, lantas kembali fokus pada setir mobilnya. Aku diam, tak membuat onar lagi. Sepersekian detik tak ada kalimat yang keluar dari mulut kami, hanya suara gemericik air yang membasahi bumi yang kudengar saat ini. Perlahan, aku membuka kaca mobil, hanya setengah, biar kulit wajahku bisa merasakan kedamaian dari dinginnya udara. Nanti airnya masuk, rembulan. Tutup lagi. Jelas sekali perintah Juragan Jingga itu, namun aku seperti terhipnotis oleh udara, tak mau peduli dengan kata-katanya. Walau berulang kali pria di sampingku terus mengoceh. Juragan, pernah jatuh cinta, gak? Tanyaku tanpa meliriknya, tarian ait hujan terlalu menarik untuk kupandang. Hening, tak ada jawaban. Sudah pasti, dia belum merasakannya, aku yakin sekali. Konyol. Aku menoleh sekilas, apanya? Kalau punya istri lebih dari satu, ya bukan pernah lagi. Cibirku, lantas kembali berpaling darinya menuju rintikan air. Kamu sendiri? Tatapanku seolah kosong sekarang, pertanyaan itu bahkan tak sempat aku pikirkan. Oh, kukira Juragan mulai ingin tahu dan tertarik dengan diriku. Sudah, lah. Saat ini bahkan saya sedang jatuh cinta. Tak sadar, bibirku tersenyum pada pemandangan yang masih sama. Benarkah? Dengan siapa? Juragan bertanya dengan terbata, aku jadi penasaran dan ingin melihatnya lagi. Kututup kembali kaca mobil lalu berpaling padanya, menatap Juragan lekat, bahkan memajukan tubuh agar bisa memandangnya lebih dalam. Aku bisa lihat Juragan Jingga menahan sesuatu, menahan pandangannya agar tak bertemu dengan mataku. Yang jelas bukan sama Juragan, bisikanku terdengar tajam. Heh. Jauhkan mulutmu itu dari hadapan saya. Sudah berapa bulan kamu tak gosok gigi? Ya ampun, gadis kok mulutnya bau septic tank? Entah, suhu dingin yang kurasa seketika memanas mendengar ucapan Juragan Jingga. Enak saja. Mulut Juragan, tuh. Wangi. Tapi gak ada perasaannya. Ya, habisnya kamu bicara kok sampai dekat begitu. Lagi pula, siapa juga yang jatuh cinta sama kamu? Maksudnya? Juragan gak cinta sama istri bungsu yang menggemaskan ini? Iya. Bohong. Kok, bohong? Buktinya, tadi Juragan tegang saat saya deketin. Hayo, ngaku. Juragan suka ya sama saya? Ngaco. Aku terkekeh, tapi tidak dengannya. Wajahnya masam, namun ronanya terlihat berbeda. Seru juga, menggoda Juragan aneh ini.
Abu, 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 jingga. Loh? Aku terkejut sendiri saat nama juragan tak sengaja kutulis di buku diari. Kenapa tiba-tiba tanganku error seperti ini? Dengan kesal aku segera menutupnya, lantas berbaring menatap langit-langit kamar, mengembuskan napas kasar hingga mengudara dan terbang melayang. Bau septic tank. Sial. Perkataan juragan malah terngiang-ngiang di telingaku. Alhasil, aku meletakkan telapak tangan di atas hidung lalu mengembuskan napas dan mengendusnya sendiri. Wangi parfum Selena Gomez begini kok bisa-bisanya dia bilang bau tagenki kotoran. Aku kesal sendiri, kemudian kembali berguling. Senyumku mengembang tatkala melihat Bintang dan Mentari masih asyik bermain di lantai kamarku, tepatnya di bawah dipan. Main apa sih, Ri? Ular tangga, Kak Re. Senyum indah Mentari menyinari hatiku. Kak Re mau ikutan? Tawar Bintang. Aku menggeleng. Kalian saja, kakak mau nonton. Aku meletakkan dagu di atas lipatan kedua tangan, sembari sesekali tersenyum melihat keduanya bermain. Kalian senang ya, tinggal di rumah juragan? Senang banget. Bintang antusias. Mentari juga senang banget, Kak. Juragan sama pembantunya baik. Banyak makanan sama mainan juga. Tuh tunggu, pembantu? Pembantu yang mana, Mentari? Yang bertiga. Aku meneguk saliva sendiri. Sejak kapan Mentari berasumsi kalau ketiga istri juragan adalah pembantu? Lantas, Mentari menganggapku apa? Sama. Bukan pembantu, Mentari, tapi is. Kalimatku menggantung begitu saja. Tak mungkin kukatakan yang sebenarnya pada kedua anak polos tentang status para wanita di rumah ini. Apa, dong, Kak? Tukang masak, ya? Imbu Bintang. Aku menyeringai. Hehe, bukan. Mereka sama seperti kita. Orang yang disayang sama juragan jingga. Nanti kalau sudah besar, Mentari mau nikah sama juragan jingga ya, Kak? Senyumku berganti dengan tatapan tak percaya. Bocah segede upil kenapa sudah bahas pernikahan? Alamak. Apa selama ini aku salah mendidik mereka? Juragan libur? Aku terkekeh seketika saat juragan jingga terperanjat mendengar pertanyaanku. Tangannya bahkan diletakkan di atas dada, mungkin hendak menahan jantung yang akan melompat. Jangan biasakan muncul begitu saja di hadapan orang. Nanti statusmu bisa jadi malaikat maut, mau? Aku masih tertawa kecil. Juragan gak kerja? Tanyaku lagi. Ia menggeleng. Kamu sendiri, kenapa belum berangkat ke kampus? Kan nungguin juragan. Berangkat sendiri saja, saya lagi gak mood keluar. Ah, gak seru. Hari ini, kan minggu, kuliah libur, Gan? Gan. Sekalian aja kasih cendol. Emangnya Kaskus, kataku, lalu duduk di sampingnya. Tuh, ngapain duduk di sini? Siapa yang kasih izin? Juragan, gak bete di rumah aja? Saya bete. Juragan, ucapku tanpa peduli dengan perkataannya barusan. Sudah saya bilang, saya tidak sedang ingin keluar. Sebentar saja, juragan. Sebentar saja. Pergi sama saya, ya? Kamu ini kesambet apa, sih? Juragan, saya gak pernah main ke time zone, belum pernah juga nonton. Kalau pergi sendiri saya takut kampungan, gak tahu apa-apa. Juragan temani saya, ya? Juragan kukuh, tidak mau. Sedangkan aku kukuh memaksanya. Walau pada akhirnya es balok di hati juragan meleleh juga. Tanpa berganti pakaian aku langsung saja mengajaknya keluar rumah. Bintang dan Mentari tengah-tengah tidur siang, biasanya baru bangun sore nanti. Jadi, kugunakan kesempatan untuk menghibur diri. Sebentar, saya parkir mobil dulu. Naik angkot, juragan. Hah? Angkot? Aku mengangguk semangat lalu dengan sekuat tenaga menariknya pergi ke samping jalan raya. Aduh! Juragan mengusap kepalanya yang terpentok langit-langit kendaraan tersebut, aku iba namun sedikit ingin tertawa. Seru, ya? Juragan diam saja, ia tampak sedikit risih tatkala beberapa orang masuk dan mulai membuat kami sesak. Jangan nyedek-nyedek ke sini, dong, bisik juragan.
Is, gak usah komentar, kataku. Juragan tak berkilah lagi, sebelum akhirnya mengadu kesakitan karena kepala kami saling berbenturan. Aku mengusap kepalaku, begitupun dengan juragan. Kami saling bertatap sebelum akhirnya tawa kami pecah. Juragan belum mandi, ya? Matanya kuning gitu, ujarku di sela tawa, namun juragan tak menjawabnya. Jantungku masih suka berdebar tak karuan kala masuk ke pasar modern seperti ini. Namun, rasa itu perlahan sirna saat melihat siapa sosok yang berada di sampingku. Siapa lagi kalau bukan Juragan Jingga, pria yang pasti dengan segudang pengalaman, kekayaan dan kewibawaannya. Setelah memasuki pusat perbelanjaan, kami memutuskan untuk langsung bermain di time zone. Oh, Allah! Aku senang bukan main, dan teganya aku tidak membawa bintang juga mentari ke sini. Maafkan kakak, adik-adik. Tak kusangka, rupanya Juragan juga senang sekali bermain. Bahkan dia lebih lihai, lebih ceria bahkan lebih banyak mengeluarkan keringat dariku. Sudah, Juragan. Aku ingin nonton. Tunggu, sebentar lagi, katanya, masih sibuk dengan permainan bernama Dance Dance Revolution. Setelah itu, akhirnya Juragan mengabulkan keinginanku lagi. Menonton di bioskop. Pria berperawakan tinggi itu memesan tiket, juga minuman dan popcorn berukuran jumbo. Juragan gak makan, ditanyaku saat dia menyodorkan makanan dan minuman itu padaku. Saat masuk ke ruangan gelap nan megah, aku dibuat takjub dengan barisan kursi untuk para penonton. Ditambah layar yang lebar juga suara amat sangat menggema semakin menambah rasa bahagia. Oh, inikah yang selalu dilakukan orang berada? Batinku bergumam. Sungguh, aku menikmati nikmat yang diberikan Allah melalui Juragan Jingga. Sekilas, aku melirik pria itu di bawah temaram cahaya. Dia begitu baik walau terkesan banyak teka-teki dalam hidupnya. Ya, bagaimanapun, dia sudah menjadi seorang penyelamat, seseorang yang sudah diantarkan Tuhan untuk memberikan kebahagiaan. Kamu puas? Aku mengangguk semeringah di depan pintu lobi, Juragan tampak tersenyum. Pulang naik angkot lagi? Iya. Seru, kan? Juragan menyeringai, lantas ia berjalan mendahuluiku. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti, otomatis aku yang berada di belakangnya ikut menjeda langkah. Juragan, kenapa? Ditanyaku sembari memajukan langkah, mensesajarkan tubuh dengannya. Dia menggeleng, tapi aku yakin Juragan tengah menahan sesuatu. Aku baru sadar kalau wajahnya sangat pucat, dan semakin panik saat Juragan membungkuk memegang perut bagian atasnya. Juragan, teriakku saat ia tersungkur, kutahan sebisa mungkin agar tubuhnya tak terbentur benda apapun. Teriakanku rupanya membuat beberapa orang termasuk penjaga keamanan menghampiri kami. Beragam pertanyaan mereka lontarkan, aku hanya menjawab tidak tahu. Saran demi saran juga membuatku semakin kebingungan. Rembulan, ambil ponselku, perintah Juragan Jingga, suaranya lemah dan bergetar. Aku masih dengan kepanikan berusaha menenangkan diri, lantas menuruti perintahnya, mengambil ponsel dari dalam saku jaketnya. Tekan angka 1. Aku menurut lagi. Seketika sebuah nama terpampang di dalam layar. Dr. Marisa. Tanganku semakin bergetar saat melihat Juragan terus menahan sesuatu di tubuhnya. Tak terasa ada bulir air yang mengalir dari sudut mata. Panggil ambulans saja, Mbak, isaran seorang pengunjung, namun Juragan Jingga menggeleng, dan itu semakin membuatku terlihat bodoh karena bingung. Halo? Aku mendengar suara dari benda pipih milik Juragan. Juragan memberi isyarat agar aku meletakkan ponsel di telinganya. Darurat, kata Juragan Jingga, lalu ia menyebutkan nama mall yang tengah kami kunjungi. Aku masih seperti orang bodoh, melihat Juragan dengan uraian air mata. Sungguh, hidup orang ini penuh teka-teki. Setelah dipindahkan ke tempat yang lebih baik, tak lama beberapa orang bergerombol masuk, di belakangnya terdapat seorang wanita yang tak asing. Aku memandanginya lekat, sungguh mata ini pernah melihatnya. Cepat bawa dia. Dalam satu perintah saja beberapa pria itu mengangkat tubuh Juragan Jingga yang tak berdaya. Aku mengekor, berlari-lari kecil seperti mereka. Seketika otakku sadar, teringat dengan wanita di depan sana dengan jas putihnya. Ya, wanita itu adalah orang yang pernah makan bersama di sebuah restoran dengan Juragan Jingga, bahkan ia pernah singgah di rumah. Ya, wanita itu yang katanya akan menjadi istri kelima Juragan. Anda tidak boleh masuk. Ia berbalik, mencegatku yang hendak ikut naik ke dalam mobil. Kenapa? Tanyaku setengah berteriak.
Ini urusan saya dan Juragan Jingga. Tapi saya istrinya, teriakku lagi, tak peduli dengan sekeliling. Namun, aku berhasil ditarik paksa oleh gerombolan orang tadi. Bahkan pintu mobil berbentuk ambulans itu sudah ditutup sekarang. Aku dibuat semakin menjauh sampai akhirnya gerombolan itu berlari dan ikut masuk melalui pintu depan. Menangis. Aku di sini terisak, berdiri tanpa daya melihat kendaraan itu semakin menjauh. Ada apa sebenarnya denganmu? Kenapa begitu penuh teka-teki yang membuat perasaanku rumit? Bersambung topi wanita. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya, sampai jumpa.